Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvi Adelia Syafutri dengan 3 NIM digit terakhir 156 dari kelas PN 2024B. Pada video ini, saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Geometri Transformasi, yaitu rotasi. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai teorema 6.5. Nah, sebelum masuk ke teorema ini, kita ingat kembali ada dua konsep dasar untuk membuktikan teorema ini. Yang pertama itu rotasi dan selanjutnya translasi. Nah, rotasi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya itu kan merupakan transformasi yang memutar suatu titik terhadap pusat tertentu dengan sudut tertentu. Lalu, jika translasi yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah pergeseran suatu titik sejauh vektor tertentu, tanpa mengubah bentuk maupun orientasinya. Nah, biasanya kedua transformasi ini kan kita anggap berbeda. Namun dalam teorema ini kita akan melihat bahwa kombinasi keduanya ini bisa ternyata tuh bisa menghasilkan sesuatu yang lebih sederhana. Dari pernyataan teorema 6.5 ini, yaitu komposisi suatu rotasi dan sebuah translasi merupakan sebuah rotasi dengan sudut putar yang sama. Artinya, jika kita melakukan rotasi terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan translasi, maka hasil akhirnya setara dengan satu rotasi saja dengan sudut yang tetap sama, tetapi pusatnya itu bisa berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian buktinya. Ini dimisalkan itu diberi rotasi RA alfa, rotasi dengan koordinat A alfa, A dan A alfa. Nah, rotasi ini terhadap titik A sebesar sudut alfa. Dan juga diberikan translasi SAB, yang berarti translasi ini sepanjang vektor AB. Nah, kemudian digunakanlah konsep pencerminan. Dimisalkan MG dan MH ini adalah pencerminan terhadap garis G dan H. Nah, kita gunakan fakta tersebut, eh, yaitu dua pencerminan terhadap garis yang berpotongan itu setara dengan rotasi dengan pusat di titik potong dan kedua garis dan juga sudutnya sama dengan 2 kali sudut antar garis. Nah, untuk langkah pertama, ini premis pertama itu ada sebuah komposisi SAB dot RA alfa sama dengan MH dot mg kali mg dot mr. Nah, lalu ini eh, ada premis tambahan lagi di mana mh dot mg dikali mg dot mr ini sama dengan mh dikali mg dot mg dikali mr. Kemudian di sini ada premis tambahan bahwa mg dot mg itu sama dengan identitas. Nah, karena kan kenapa? Karena itu karena pencerminan 2 kali pada garis yang sama itu menghasilkan identitas itu ya eh, dia sendiri gitu ya. Selanjutnya di langkah keempat ini dari langkah 2 dan 4 ini kita bisa eh, menemukan bahwa SAB atau translasi dari vektor sepanjang vektor AB dikali rotasi dengan terhadap titik A sebesar sudut alfa sama dengan RCA atau eh, RC alpha ya, RC alpha. Nah, dari langkah tersebut kita peroleh bahwa ternyata komposisi dari translasi dan rotasi itu sama dengan rotasi baru. Jadi, dengan adanya sudut tetap alfa dan pusatnya berpindah ke titik C sehingga teorema ini terbukti. Jadi, jadi komposisi suatu rotasi dan sebuah translasi merupakan sebuah rotasi dengan sudut putar yang sama. Nah, ini ada gambarnya ya. Oke, selanjutnya untuk teorema 6.6 ini menyatakan bahwa suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan rotasi sebesar alfa dengan pusat A pada G adalah suatu pencerminan terhadap sebuah garis A
sebuah garis melalui A yang membentuk sudut alfa per 2 terhadap G. Nah, artinya awalnya kita cerminkan terhadap garis G. Lalu kita rotasi terhadap titik A yang berada di garis G. Hasil akhirnya itu sama dengan satu pencerminan baru dan juga terhadap garis lain itu membentuk sudut alfa per 2. Nah, di sini kunci dari pembuktian ini eh awalnya itu kita ada langkah-langkah awal pembuktiannya itu kita buat garis melalui A sedemikian hingga sudut yang dibentuk oleh G dan H di A adalah alfa per 2 ya. Nah, di mana langkah satu ini kita memberikan premis bahwa tadi kan karena titik A berada pada garis G, maka RA alfa sama dengan MH dikali MG. Nah, selanjutnya, premis selanjutnya itu ada sebuah komposisi dengan pencerminan terhadap G, yaitu RA alfa dikali MG sama dengan MH dikali MG dikali MG. Nah, kita gunakan sifat asosiatif untuk menambahkan premis tambahannya, sehingga menghasilkan langkah ketiga, yaitu MH dikali MG dikali MG itu sama dengan MH dikali MG dikali MG. Nah, karena pencerminan dua kali pada langkah ketiga ini, tadi kan pencerminan dua kali berarti adalah menghasilkan identitas, maka MG dikali MG sama dengan identitas. Nah, dari langkah 2, 3, dan 4, maka diperolehlah bahwa RA alfa dikali MG sama dengan MH. Nah, jadi eh, suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi pusat A pada G sebesar alfa adalah ternyata itu suatu pencerminan terhadap garis G melalui A dan membentuk sudut alfa per 2 dengan G. Nah, sehingga teorema ini terbukti. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan menonton. Maaf apabila saya ada salah kata maupun penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.